Nah, ini yang dimaksud Quran wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama. Sehingga bahasa Arabnya konferensi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik dirembuk, itu namanya apa? Muktamar. Nah, di antara kebaikan yang diinginkan Islam itu wa tamiru bainakum bima'ruf. Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Ya saya contoh itu kecil saya itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di terminal ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang soleh bertebaran di mana-mana itu. Yang tukang Grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang soleh, yang ngojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, cari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan lama-lama yang nggak amanah ini nggak laku. Dan ini yang kita inginkan. Dan ketika nggak laku, akhirnya dia kalau ingin laku harus amanah. Atau ingin laku harus tobat. Nah, agama ini urusan bersama, sehingga Allah mengistilahkan wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Sehingga karena ini urusan bersama, ketika kita jadi kiai juga harus, kalau misalnya tadi ada Gojek kok makmum, atau Grab kok makmum, atau supir bis kok makmum, kiainya harus cepat sholatnya. Jangan baca surat Baqarah, nanti diomel-omelin penumpangnya. Begitu juga ibu-ibu menyempatkan jamaah, waktunya tidak lama, di rumah sudah ditunggu anaknya yang masih menyusu. Makanya Nabi ngendikan idza amma ahadukum as-sholata falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, sholatnya harus relatif cepat. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat. Di antara makmum itu yang banyak punya urusan. Selain ada yang lemah, ada yang punya banyak urusan. Nah, terus ketiga, masalah kekayaan hati. Kekayaan hati ini penting sekali karena rata-rata teman di Grab itu kan miskin lah. Tapi jangan miskin sampai miskin hati itu. Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, berkelana di bumi Allah juga ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah. Bahkan menambah khazanah ilmu. Di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, misalnya kamu jalan-jalan, punya kaki dua, punya tangan dua. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab, masih punya kaki itu, terus ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah ladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi di antara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Nah, kalau nikmat itu sudah ada semua, kata Imam Ghazali, nikmat hidup. Kata Imam Ghazali, jika enggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Disuruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang.